Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko. Di video kali ini saya pengen nanya sama agan-agan semua ya. Pernah nggak pas kita handle hewan reptil kita, kayak contohnya ini kadal panana atau leopard gecko kita, itu hewannya tuh tiba-tiba pup di tangan kita? Atau pernah nggak misalkan kita ajak hewan reptil kita itu misalnya kayak gathering, kayak ikut kontes, atau kita ajak keluar, tiba-tiba di perjalanan tuh dia pup, padahal pas di rumah, pas di dalam kandangnya itu dia tuh nggak pup sama sekali. Pernah nggak agak nanya kenapa bisa seperti itu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penyebab dan cara agar hewan kita, terutama reptil-reptil itu, kalau kita handle atau kalau kita ajak keluar itu gak gampang pup, ya setidaknya berkurang lah. Karena namanya juga reptil kan, beda sama kayak hewan yang sering dipelihara yang sudah terlatih, kayak contohnya anjing dan kucing, itu kan pupnya mereka kan ngerti. Kalau kucing kayak di pasir-pasir gitu, kalau reptil sepintar-pintarnya tetap aja dia pup pasti di mana-mana kan. Di video ini saya akan memberi tips setidaknya reptil kita itu nggak gampang pup gitu loh, apalagi kalau kita handle. Kan kadang-kadang kita malu ya kalau misalnya kita pegang dikit pup gitu. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video sawan episode kali ini. Oke, kita akan membahas apa penyebab dari hewan reptil kita itu saat kita handle itu pup. Kalau menurut saya sih, pengalaman pribadi saya, ada 3 hal besar dan kenapa reptil kita itu pup saat kita pegang. Yang pertama itu, kenapa dia pup, itu karena dia tuh merasa terancam atau takut sehingga dia pup. Karena hewan pup itu mungkin dia tahu ya kalau pup itu bau, jadinya itu sebagai pertahanan diri dia loh kan. Jadinya dia itu pup. Karena kan hewan reptil itu pertahanan dirinya itu banyak ya, macam-macam. Yang pertama itu dia tuh mangap, yang kedua itu dia tuh kayak mendesis, dan yang ketiga dia tuh pup. Itu loh saat kita dekatin. Jadi kalau hewannya pup itu bisa juga kemungkinan itu. Nah, kemungkinan yang kedua kenapa hewan kita itu seneng pup kalau kita pegang, baru aja kita pegang, itu karena sebelum kita pegang dia tuh kebetulan sudah makan yang terlalu banyak. Jadi pas kita pegang ya memang waktunya dia pup kan. Nah, kalau untuk hal ini gampang menanggulanginya, nanti di selanjutnya saya jelasin ya. Dan yang ketiga, hewan kenapa bisa pup saat kita pegang, dia itu belum kenal kita kan. Jadi sifat defensifnya itu keluar. Makanya saran saya kalau agan-agan pingin hewan yang kita pegang itu nggak pup sembarangan atau kencing sembarangan, ya kita sering handle aja. Oke, saya akan memberikan 5 tips agar hewan yang kita pegang itu nggak gampang pup. Nah, tips yang pertama adalah kita puasakan hewannya dulu 1-2 hari sebelum kita itu ajak keluar atau kita ajak gathering. Nah, hal ini yang sudah sering dilakukan oleh orang-orang yang biasanya itu mau ikut kontes atau apa, biar nanti pas penjurian di kontesnya itu hewannya nggak pup kan. Jadi dipuasain 1-2 hari dulu, dia tuh nggak makan kan. Kalau saya sih biasanya kalau ngajak hewan kadal panana ini, saya ajak keluar kan biasanya, itu saya puasain dulu lah sehari 2 hari. Nah, yang kedua itu kita mandikan, tapi sambil juga kita jemur. Jadi kita cari matahari yang nggak terlalu panas lah. Jadi kita rendam di, misalnya kita baskom, sambil kita jemur di matahari. Harapannya adalah, karena gini, biasanya hewan yang kita mandiin sambil kita jemur itu nanti dia pup sendiri di dalam airnya itu kan. Jadinya kan kalau dia ada pup, mungkin dia pup lagi gitu loh. Nah, cara yang ketiga ini berhubungan dengan tadi, kalau kita pegang hewannya itu defense atau takut ya, yaitu kita sering handle. Ya kalau misalnya kita baru pegang dia pup, ya udah kita pegang terus aja kan. Karena nanti pasti lama-lama hewannya jinak-jinak juga. Karena kan hewan juga sama lah, hewan reptil ini kayak hewan-hewan lain.
Kalau dia baru lihat kita sekali dua kali nggak mungkin kenal kan. Tapi kalau kita sudah sering handle, udah kita pegang-pegang gini, lama-lama dia jinak, udah nggak defense lagi, kayak mendesis atau dia pup, berarti kan dia udah jinak gitu. Nah, tips yang keempat itu gampang kan. Hewan kita kan biasanya kita taruh di kandang berhari-hari kan, jadi dia tuh nggak kenal sama dunia luar. Jadi wajar lah kalau hewannya itu agak galak dan juga kalau dipegang itu suka pup di tangan kita. Nah, cara yang gampang itu adalah kita pegang gini ya, kita ajak keluar-keluar kan, biar dia tuh tahu lingkungan sekitar tempat tinggalnya, nggak cuma di dalam kandangnya aja loh. Ya harapannya sama, biar dia tuh semakin melihat banyak orang, dia tuh juga nggak galak lagi gitu loh. Tips yang terakhir itu adalah dari poin 3-4 tadi, Agan tuh harus ngelakuin dengan rutin. Nggak mungkin baru 1-2 kali kita handle, 1-2 kali kita ajak keluar, dia tuh langsung jinak gitu loh. Itu nggak mungkin. Jadi kita harus sering handle sampai dia benar-benar jinak. Dan pasti saya yakin hewannya tuh nggak bakalan pup lagi pas kita handle gitu loh. Kalau udah nggak pup lagi, berarti kita berhasil lah melihara hewan ini gitu loh. Karena kan namanya, biarpun dia hewan reptil, hewan yang bisa dibilang untuk orang yang nggak kenal itu hewan buas kan, karena nggak pernah mereka lihat. Tapi kan buat kita, hewan ini tuh sama seperti hewan lain, karena kita pelihara di rumah, kita kasih makan, dia nggak berburu gitu loh. Sama jadi hewan pet kita juga. Jadi kita sebagai owner itu harus membuat hewan ini kalau bisa sih jinak. Kalau hewan jinak itu kan gampang, kalau ada orang-orang yang pengen lihat, kita lihat hewannya jadi seneng gitu loh. Ternyata hewan-hewan gini nih nggak selamanya serem gitu loh kan, ada juga yang jinak gitu loh. Ya sebagai edukasi aja biar orang lebih banyak mengenal hewan-hewan jenis-jenis reptil kayak ini kan. Oke kan, mungkin sekian dulu video tentang kenapa sih reptil yang kita handle itu suka pup. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Atau mungkin Agan punya rekomendasi cara lain biar hewan reptil kita itu nggak gampang pup kan, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya bagus saya pin. Ya kita sekalian belajar-belajar bareng kan. Oke, sekian dari saya. Dan juga ini hewan saya kadal panana, namanya si Jenga. Salam hewan lestari. Jangan oleh kamera. Tuh, memang gitu deh. Kadang-kadang galak dia kan. Ini artisnya yang habis buat video kan. Si Jenga. Mukanya garang, tapi ini salah satu hewan saya yang terjinak kan. Tapi kalau kadal panana sih sampai sekarang saya nggak tahu ya, dia tuh kelaminnya jantan atau betina kan. Nih jinak banget dia kan. Badannya yang paling bongsor nih. Tuh. Kayak ular, tapi kalau gini kakinya keluar tuh. Ini kakinya kan. Kakinya tuh tajam ya kukunya, kayak apa? Kayak jarum. Karena kecil-kecil tajam. Makanya kalau megang ini harus hati-hati. Dan ya jeleknya juga hewan ini susah kalau mau motong kukunya kan. Jenga memotong kukunya tuh susah banget. Karena terlalu kecil, takut daging tangannya tuh kena, makanya nggak saya potong lah. Oleh kamera aja nggak? Pinter. Mukanya lucu sekali kan. Jenga, si Jenga. Doain kan semoga dia bisa hidup. Saya pingin dia sampai besar sekali kan. Kalau kemarin kan saya timbang tuh sekitar ukuran saya ukur panjangnya tuh sekitar kurang lebih 60 cm ya, apa 50 cm. Ya semoga bisa lebih besar lagi lah. Ini sudah kurang lebih 2 tahun apa 3 tahunan lah saya pelihara ini kan, 2-3 tahun lupa.